Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang hebat? Perkenalkan, nama saya Sunarti dari SMP Negeri 56 Jakarta, CGP Angkatan ke-10. Pada kesempatan video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 68 Jakarta dengan Bapak Dr. Andes Juwito MM dan Kepala Sekolah SMP Negeri 56 Jakarta dengan Bapak Karjo SPD. Wawancara dengan dua kepala sekolah tersebut terkait dengan analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Video wawancara ini adalah tugas untuk memenuhi modul 3.1 mengenai dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juwito selaku Kepala Sekolah SMP 68 Jakarta yang telah menerima kami untuk kepentingan atau keperluan wawancara terkait kepemimpinan dan keputusan Bapak. Oke, iya. Adapun pertemuan kali ini mungkin nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait kepemimpinan Bapak dan juga pengambilan keputusan pada saat terjadinya permasalahan yang ada di luar sekolah. Itu Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya? Ibu gimana Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Rosin? Alhamdulillah baik Pak. Bu Nanti? Alhamdulillah baik. Ya. Masih sibuk banget Pak. Iya. Oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak kita ganggu waktunya karena mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak jawab. Iya. Baik Pak, pertanyaan pertama kita ingin tahu kira-kira selama Bapak melakukan kepemimpinan di SMP 68 ini ada gak Pak permasalahan atau dilematik yang terjadi dalam SMP 68 ini? Oke, tentunya dalam suatu organisasi permasalahan itu pasti ada. Cuman permasalahan tersebut harus kita sikapi dengan bijak. Iya, itu. Jadi dari skala berat, sedang, ringan. Pasti ada ringan, sedang, berat, itu pasti ada, sehingga tentunya sekolah harus menyikapi dengan baik, menyikapi dengan bijak, akhirnya membuat keputusannya juga keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Itu yang sulit sebetulnya Pak ya? Iya, artinya dalam membuat keputusan itu ya kita harus mendengarkan informasi dari semua, bukan hanya dari sepihak, sehingga setelah itu ya kita pertemukan, artinya setelah itu baru kita buat keputusan yang bijak, yang kita tidak memihak pada salah satu orang terkait dengan permasalahan ya. Oke, lanjut apa? Kira-kira kalau Bapak ingat kembali misalkan Pak, permasalahan apa yang spesifik yang pernah terjadi dan Bapak alami itu, yang pernah Bapak tangani pada saat di SMP 68? Dekat-dekat ini. Permasalahan terkait apa tuh? Boleh apa aja yang Bapak ingat dan apakah hubungannya dengan dilema etika ya Pak? Iya, dilema. Kaitan dengan dilema etika. Dilema etika itu contoh ya. Pada waktu pas jelang anak mutasi, biasanya kan ada orang tua yang suka datang tuh, mungkin nawarin atau ngiming-ngimingin supaya diterima. Itu pertengahan semester ya Pak? Kira-kira. Biasanya pada saat ada mutasi itu biasanya di akhir semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Jadi itu ada orang tua yang datang yang sangat berkeinginan sekali anak untuk masuk sekolah, terus mereka meminta sama kita. Tapi kita haruslah selaku pimpinan harus mengacu kepada aturan yang ada, mengacu kepada SE yang ada, sehingga kalau seperti itu kalau kita juga pengumumannya disampaikan transparan, insya Allah nggak ada yang komplain begitu. Itu contoh yang tadi ditanyakan oleh Pak Rosin, yang terdekat memang terkait dengan anak mutasi ya. Baru hitungan belum 1 bulan malah ya kan. Iya.
Ada nggak Pak yang maksain gitu? Ya biasanya orang tua ada aja yang pengen gitu, pengen banget. Tapi kan kita harus melihat, artinya anaknya tuh kan ada aturannya, nilai rapat diakomodir berapa, nilai tes diakomodir berapa, sehingga sekolah membuat ranking. Ya kalau tidak memenuhi syarat ya tidak diterima. Ya kan harus memenuhi kriteria yang diambil, misalnya bangku kosongnya ada 3 ya kita ambil 3, kalau bangku kosongnya 2 ya kita ambil 2 gitu, sesuai aturan yang ada. Selanjutnya Bapak, kalau boleh tahu gimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi atau permasalahan yang terjadi, apakah merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, kalau terkait permasalahan ya, misalnya ada anak kasus berat gitu ya, artinya kan anak terkadang antara peristiwa yang terjadi di sekolah dengan yang disampaikan di rumah terkadang ada yang ditutupi, sehingga informasi itu terkadang apa yang terjadi dengan yang disampaikan nggak pas, sehingga bila mana ada seperti itu yang sekolah lakukan, orang tua diminta ke sekolah untuk klarifikasi. Anak diminta membuat surat pernyataan dulu. Anak buat pernyataan tentang permasalahannya apa, terus biasanya dia pulang dong lapor ke orang tua, mungkin karena takut tutupin ya, akhirnya omong nggak beda. Habis itu orang tua dipanggil ke sekolah, disinkronkan, karena kalau tidak disinkron begitu nanti misalnya yang melakukan guru, nanti antara guru dengan orang tua murid bisa Crash.